Halo teman-teman, dalam video kali ini saya akan menjawab kebingungan teman-teman untuk membedakan istilah-istilah yang hampir mirip. Dan terutama ini dihadapi oleh teman-teman di komunikasi pemasaran yang kemudian mereka mencampur mawutkan, ya, mengambiarkan bahasa Jawanya, mencampur adukkan istilah ini interchangeably gitu ya. Padahal ini istilah-istilah yang berbeda. Dalam judul video tadi saya sebut istilahnya pusing gitu, soalnya nggak ngerti bedanya dan bagaimana menempatkan istilah-istilah ini dalam ranah yang berbeda-beda. Dan dalam video ini saya akan membahas supaya teman-teman paham bedanya apa satu dengan yang lain. Misal, Oke, baik. Teman-teman mungkin banyak yang sering, terutama kalau yang rada ujian-ujian gitu ya, seru ditanya, oke, kamu tahu nggak sih bedanya iklan, promosi, komunikasi pemasaran, pemasaran, sama marketing mix, kemudian ditambah iklan, habis itu apa bedanya lagi sama IMC, tuh kan pusing gitu. Aduh, apa ya Bu, saya bingung. Nah, itu rata-rata jawaban teman-teman yang udah di semester akhir dan ditanyai bedanya ini nggak ngerti gitu. Padahal judul atau topik skripsinya adalah strategi komunikasi pemasaran atau aktivitas komunikasi pemasaran dan seterusnya. Jadi mereka sebenarnya nggak ngerti. Mereka itu ini istilah-istilah ini, terms ini digunakan secara interchangeably. Kalau mereka bukan lulusan komunikasi, oke, nggak masalah. Jadi mereka ngomongin segala sesuatunya as promotion. Oh, saya mau promosi. Padahal mungkin itu bukan promosi, ya kan? Mungkin itu secara spesifik itu adalah iklan, gitu ya. Jadi saya mencoba menjadi sedikit grammar Nazi, gitu, untuk menjelaskan ini istilahnya ini gimana sih supaya kita benar nyampeinnya, gitu ya. Dan supaya kita tahu dengan mudah ini sebenarnya apa. Saya akan mulai dengan dua istilah yang paling besar, dua istilah yang paling gede gitu ya, yang baggage of knowledge-nya atau baggage of information-nya itu paling gede. Sampai dibikinin program studi. Wow, apa itu? Istilah dari yang membingungkan tadi adalah communication and marketing atau pemasaran. Nah, ini adalah baggage yang paling gede. Loh, kenapa? Loh, coba pikir. Ada program studinya loh. Program studi marketing itu ada sendiri, program studi komunikasi ada sendiri, ya kan? Nah, jadi of course, kalau ini dua hal ini sendiri-sendiri, berarti ini dua hal yang gede dong, ya kan? Karena banyak knowledge-nya di situ, gitu. Jadi kalau kita bilang salah satu istilahnya ya, sales itu maksudnya mana Bu? Gitu kan. Nah, ini akan kita bahas lebih jauh. Sekarang saya akan membahas tadi itu, komunikasi dan pemasaran dulu as a different terms gitu ya. Pemasaran itu sebenarnya adalah sebuah proses dari mulai produk itu ada, ya. Jadi aktivitas, rangkaian, ya, proses to create itu bisa involving orang. Kalau to create product dan to create service itu bisa involving orang mulai dari desain grafis, mulai dari kalau pangan mulai dari bioteknologi gitu kan ya. Jadi to create a product and service itu butuh suatu apa ya istilahnya divisi yang memang khusus untuk menciptakan produk dan service itu. Jadi marketing sendiri menjadi sebuah rangkaian dari to create and then to communicate and to deliver, untuk menyampaikan dan kemudian mempertukarkan, to exchange suatu penawaran bagi pelanggan, bagi klien, bagi mitra, bagi masyarakat, ya, bagi semua. Jadi marketing itself itu adalah sebuah konsep yang gede banget, gitu. Makanya dia ada prodi sendiri kadang-kadang, gitu kan. Ada prodi atau ada jurusan sendiri-sendiri di ekonomi gitu, karena memang dia aspeknya luas banget gitu. Not only to communicate is only one aspect of that, dan itu dispesifikasikan lagi di jurusan atau di penjurusan marketing communication yang mana itu di departemen sebelahnya communication. Nah, sekarang kita bahas communication. Apa
Apa itu communication? Ya, Anda semua kalau di lulusan komunikasi pasti tahu ini adalah proses pertukaran pesan antara komunikator dan komunikan gitu. Di mana ada channel, ada message, ya bla bla bla, itu semua Anda udah tahu lah ya. So anyway, itu adalah proses komunikasi. Nah, yang membedakan nanti dengan komunikasi pemasaran adalah di aspek persuasinya. Jadi kalau kita bicara komunikasi, it's not necessarily to persuade. Loh, bener nggak? Komunikasi kan belum tentu untuk mempersuasi, bisa aja hanya to inform. Makanya ada komunikasi media massa. Nah, media massa kan cenderung memang to inform aja gitu, to give public awareness, to provide wacana, discourse gitu. Jadi itu yang membedakan komunikasi ada sendiri gitu. Nah, komunikasi pemasaran. Nah, ada kata pemasaran nih di sini. Berarti ada aspek tadi, ada penawaran, pertukaran terhadap suatu produk dan jasa. Jadi ada di situ aspek yang penting, yaitu aspek komunikasi persuasif. Jadi segitiganya sudah mulai spesifik lagi kalau kita bicara komunikasi pemasaran. Dia ngomongin soal komunikasi yang sifatnya mempersuasi terhadap suatu barang dan jasa. Supaya ini bisa bertukar nih di pasar, ya kan? Supaya barang dan jasa ini bisa dikomunikasikan terhadap spesifik audiens. Jadi ini makanya menjadi jurusan yang lebih spesifik di komunikasi. Tetapi aspek yang dominan dalam komunikasi pemasaran adalah aspek tadi persuasi, dan ada aspek di mana di situ dia akan berpikir secara kreatif, ya, strategik, supaya pesannya bisa mempersuasi. Karena persuasi itu nggak gampang loh. Kita berusaha merubah perilaku, ya kan? Kita berusaha merubah pola pikir, kebiasaan, ya kan? Misalnya dari awal Anda sebelum sekarang ada, ini contoh aja buat cewek nih ya, buat cowok saya nggak tahu soalnya, tapi kalau buat cewek misalnya, sekarang skincare lagi beredar misalnya, kita kalau skincare itu sekarang harus pakai masker, padahal zaman dulu tuh enggak gitu, kayak masker tuh salesnya rendah banget. Sekarang begitu ada glowing gitu ya, perwacanaan glowing ini menjadi masker, menjadi satu elemen penting. Akhirnya muncul bisnis-bisnis masuk untuk producing masker gitu. Nah, proses perubahan perilaku dari orang nggak pakai masker menuju masker adalah sesuatu yang wajib, itu adalah proses perubahan perilaku, and it's not easy. Gitu. Makanya itu butuh strategi dan butuh kreativitas gitu. Nah, disinilah komunikasi pemasaran itu masuk. Nah, sekarang bedanya apa lagi, Mbak, sama marketing mix? Nah, ini marketing mix sudah beda lagi. Marketing mix kita balikin ke box yang satunya, ke pemasaran. Nah, marketing mix ini punyanya pemasaran. Dia ada 4P tadi ya, misalnya 4P, 7P ya. 4P itu apa? Place, product, ya, price and promotion. Nah, as if mungkin promotion ini bisa masuk dalam aspeknya komunikasi, karena promotion itu adalah bagian untuk memberitahukan, ya, to promote, to inform, to persuade someone to buy. Nah, ini mungkin bisa aspek ini masuk ke komunikasi pemasaran. Tapi kalau kita bicara 4P, dia sebenarnya box di prodi sebelah di marketing gitu. Karena dia marketing mix gitu. Tapi kita sebagai orang di komunikasi pemasaran perlu paham apa itu marketing mix, because we are part of it. Kita tuh hybrid gitu, komunikasi iya, marketing iya gitu, meskipun nggak marketing secara keseluruhan dalam arti itu create the products, itu not necessarily gitu, tapi kita lebih ke to communicate the products. Nah, terus ada juga yang disebut marketing communication mix. Nah, ini balik lagi ke sini, ke box yang satunya, yaitu box communication. Marketing communication mix itu terdiri atas ada iklan, ya kan? Terus kemudian ada pemasaran yang interaktif, ya, ada event, ada PR, di situ mungkin ada orang PR juga kan kadang-kadang juga, wah nggak bisa, gue nggak masuk punya kamu, PR itu lebih ke relationship management gitu. Jadi ada PR sendiri berkembang juga sendiri sebagai sebuah ilmu juga bisa, prodi juga bisa, bahkan dia juga bisa berkembang menjadi jurusan sebelahan nama komunikasi pemasaran, itu juga bisa gitu. Nah, terus ada direct marketing, ya, ada personal selling. Nah, itu marketing communication mix. Ya, ini marketing mix sama marketing communication mix beda ya. Marketing mix sama marketing communication mix beda ya.
Gitu. Ini 2 box yang berbeda, ini 2 prodi yang berbeda, ini kampus sebelah sama kampus kita, ini beda nih gitu ya. Jadi Anda harus tahu. Nah, sekarang kalau kita bahas satu lagi, IMC itu apa? Nah, IMC ini, jadi IMC memang singkatannya adalah Marketing Communication, Integrated Marketing Communication. Jadi ada integrasinya. Tapi kata integrasi atau terpadu is not easy. Ya, itu tidak hanya menambah satu kata, tetapi menambah konsep. Karena integrated marketing communication, easy-nya, gampangnya adalah dia mengintegrasikan seluruh aspek dari marketing communication mix tadi. Ya, sehingga mereka menjadi sebuah simfoni, ya, menjadi sebuah suara yang harmoni dan terintegrasi. Ya, penggunaan semua tools-nya untuk suatu directed communication yang sudah spesifik. Nah, itu IMC. Ya, oke. Jadi itu tadi bedanya. Nah, sekarang kalau iklan beda lagi. Iklan itu ada di dalamnya komunikasi pemasaran. Nah, komunikasi pemasaran itu ada iklan. Iklan itu apa? Iklan itu adalah aktivitas untuk membeli sebuah ruang, waktu, tempat, atau platform even, itu untuk memasarkan produk kita. Dengan ide, dengan baluran ide, kreatif, dan seterusnya. Nah, bahkan iklan itu juga ada yang berkembang menjadi sebuah prodi kalau dia semakin banyak baggage of information-nya. Jadi, kalau kita bisa memetakan seperti pohon, ya itu tadi pohon. Jadi ada 2 pohon nih, pohon pemasaran sama pohon komunikasi. Nah, komunikasi pemasaran akan dominan di communication-nya, tapi dia perlu paham tentang marketing aspeknya juga, gitu. Nah, sekarang, jadi kalau bedanya antara iklan, kemudian sama promosi, bedanya apa? Nah, promosi ini terms yang dipakai di marketing mix. Di dalam promosi bisa jadi ada iklan. Tetapi sebelum ada iklan, payungnya adalah marketing communication. Gitu. Jadi, nah nanti ada yang tanya, Bu, bedanya iklan sama PR apa dong? Nah, ini gampang ya sebenarnya. PR itu to ask someone or to make someone say good about me. I'm saying nothing. They say something. Gitu. Third party endorser gitu ya. Jadi, kita membangun relationship yang bagus supaya orang bisa ngomong bahwa kita bagus. Kalau iklan, gue bagus, gue keren. Nah, itu iklan. Ya, jadi itu gampang sebenarnya bedanya. Cuma kalian harus tahu ini terms ini dipakai kapan dan di mana supaya nggak kecampur maut seperti biasanya. Yang terakhir itu ada yang disebut sebagai sales. Nah, sales ini ada beberapa. Sales ini adalah penjualan. Kalau kita ngomong sales aja, dia akan masuk ke ranahnya marketing. Karena dia penjualan. Tapi kalau kita bicara sales promotion atau personal selling, nah itu masuk di ranahnya komunikasi pemasaran. Karena ada aspek komunikasi yang sangat penting di situ, personal selling. Ya, bagaimana kita menjual secara personal, melakukan pendekatan interpersonal, itu punya siapa? Yo, interpersonal, punya komunikasi kan? Kemudian ada direct marketing, misalnya itu juga pendekatan interpersonal juga, dan seterusnya. Jadi, dia masuknya ke sana. Itu sales promotion yang seperti apa? Sales promotion memang cenderung mass ya. Jadi dia misalnya kayak dia memberikan hal-hal yang sifatnya promote gitu ya. Misalnya ya, jadi promosi penjualan aja sales promotion. Kalau sales promotion itu bisa punyanya marketing communication, bisa punyanya marketing. Sales promotion itu hanya untuk sementara, dia misalnya sifatnya diskon gitu. Fast selling gitu. Night sale, night yang kayak ngabisin malam-malam itu kan night market, night selling gitu ya. Pokoknya malam-malam midnight sale, nah itu ketemu dia. Midnight sale misalnya kayak gitu. Nah, itu bagian dari sales promotion. Itu juga punyanya marketing kadang-kadang. Nah, jadi orang marketing itu belajar, let's say, 30%-nya komunikasi ya. Orang komunikasi pemasaran belajar komunikasi 60%, 70%, 40%-nya marketing. Gitu. Jadi, kita harus paham di mana atau bagaimana membedakan istilah-istilah ini. Oke, saya harap dengan video ini teman-teman bisa membedakan masing-masing istilah ini. Semoga sukses dalam kuliahnya. Bye-bye.